mempunyai expertise dalam human capital, juga resourcing, learning and talent management. Beliau menyelesaikan studi sarjana di Universitas Gadjah Mada Fakultas Ekonomi, dan untuk master manajemen di University Prastia Mulia ya dengan predikat summa cum laude. Beliau juga mempunyai banyak pengalaman khususnya di bidang human resource, sebelumnya juga di Bank QNB pada tahun 2019, dilanjutkan dengan Bank HSBC sebelumnya, juga di Bank Ekonomi dan di Bank Royal Bank of Scotland. Oke, jadi memang malam hari ini sangat ekspertis kita datangkan ya. Kalau tadi jam 3 sore teman-teman di sini Pak Ibnu sudah diberikan motivasi oleh Ibu Suzana Chandra, ya beliau adalah komisaris dari BPR di Bali, juga merupakan top CEO ya, diberikan motivasi bagaimana kita harus do the best. Nah, malam hari ini adalah malam yang terbaik, seorang expertise di human resource, bagaimana kita how to create values dalam career kita. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita sambut Bapak Ibu Agung Mulyanto. Waktu dan media kami persilakan, Pak Ibnu. Makasih Mas Chandra. Selamat malam teman-teman semua. Ini mungkin kalau malam pesertanya jadi kurang banyak nih Mas Chandra. Belum pada makan. Tadi saja udah ada sesi sore hari ya. Nggak apa, tapi ini kalau boleh tahu teman-teban ini kebanyakan teman-teman ini, by the way suara saya kedengeran ya? Mas Ya, Chandra? jelas. Jelas ya? Oke, ntar tolong kasih tahu kalau misalnya nggak dengar. Tapi by the way ini teman-teman ini teman-teman yang masih S1 atau sudah S2 atau campur atau gimana? Nah, malam hari ini memang didominasi oleh finalis peserta 3 besar dari kategori S1 dan finalis 3 besar tim S2. Ya, which is dari masing-masing tim ada 3 orang. Jadi 3 tim, ada 2 tim, ada sekitar 6 kali 3 ya, ada 18 orang ya yang akan berkompetisi di final tanggal 22 di hari Jumat ya. Ya. Berarti selamat ya nih buat semuanya karena udah jadi finalis ya untuk business case ini. Oke, Mas Chandra, saya bisa untuk sharing materi saya? Ya, boleh, silakan Pak Ibnu. Ya, mungkin kalau teman-teman yang nanti 50-50 ya, thank you ya. Bisa kalau nanti ada materi yang mungkin lebih relevan buat teman-teman yang S1, ada beberapa materi yang lebih, karena mungkin dalam hal kaitannya dengan mencari pekerjaan gitu ya. Jadi dalam membangun karir atau baru mulai membangun karir kan mungkin teman-teman S1 ya. Kalau teman-teman S2 mungkin sudah ada yang sudah mulai menjalani karir, bahkan mungkin sudah di pertengahan karir, saya nggak tahu. Karena dulu juga ngambil S2-nya juga usianya udah 40-an gitu ya. Jadi is already in the middle or on top of the career gitu. Tapi ya kita diskusi aja karena malam ini kita santai aja. I'm just sharing from my experience and expertise selama saya menjadi profesional di bidang SDM selama kira-kira ya 20-25 tahun ini. Saya akan izin untuk sharing my ini ya. Oke, sudah kelihatan belum, Mas? Oke, terlihat dengan baik. Ya. Oke, baik. Selamat malam teman-teman semua. Saya senang untuk sharing, terutama karena ini juga suatu topik yang dekat dengan bidang pekerjaan saya, yaitu saya praktisi human resources. Jadi creating values in your career, ini saya tulis di situ adalah
Ini ya pelajaran lah dari saya yang mungkin sudah menjalani karir selama lebih dari 20 tahun ini. Gitu ya. Mungkin tadi sudah dikenalkan oleh Mas Chandra. Nama saya Ibnu Agung Mulyanto. Sebetulnya panggilan akrab saya Iben ya, panggil aja Iben. Saat ini saya menjabat sebagai Human Capital Head untuk di Bank BTPN Syariah. Mungkin kalau teman-teman belum tahu, Bank BTPN Syariah ini bank yang fokus pada pengembangan segmen ultramikro. Misi kami itu memang adalah membuat menjadi bank terbaik yang memang misinya adalah di financial inclusion dan 100% dari nasabah kita itu adalah wanita. Jadi pakai model Grameen Bank ya, seperti yang Grameen Bank, dan saya punya karyawan 12.000 di seluruh Indonesia yang 95%-nya adalah wanita. Saya lulusan dari FEUGM tahun 92, jadi ini memang permintaan para senior, teman-teman semua alumnus UGM sama-sama kerjasama, terutama Mas Chandra nih yang rajin sekali buat membantu di dalam bidang kerjasama FEUGM. Jadi saya kalau misalnya diminta untuk balik kampus untuk sharing itu selalu terbuka gitu, karena ya paling nggak untuk membalas budi dari apa yang sudah saya dapatkan dari FEUGM ya. Saya juga dapat master di Prasetya Mulia tahun 2016. Pengalaman saya kebanyakan memang di banking. Jadi sebelum ini saya ada di Qatar National Bank, sebelumnya juga jadi Deputy Director di HSBC, dan beberapa bank asing lain seperti Royal Bank of Scotland dan ABN AMRO. Cuman di awal karir saya itu sebetulnya sebagai konsultan di senior consultant di tiga Ernst & Young dan PricewaterhouseCoopers ya. Oke. Mungkin sebelum mulai ya saya ingin untuk dapat ini dari teman-teman ya. Pengen tahu ini sekarang sesinya kan saya ingin tahu dari teman-teman ya, malam ini kira-kira ada ekspektasi tertentu nggak? Dan kemudian pengen tahu dalam hal apa nih kaitannya dengan karir. Kalau saya boleh dapat masukan dari teman-teman, jadi nanti mungkin kalau pas saya cerita, ceritanya bisa lebih fokus atau lebih menitik beratkan pada hal tertentu. Boleh ada yang bantu untuk bisa sharing sedikit ke saya? Ya, Teman-teman. boleh silakan. Yang mau bicara bisa aktifkan open audio mic, langsung ya. bicara. Dipersilakan. Mas Alia mungkin? Volunteer Mas pertama Alia kali. sudah buka kamera soalnya. Iya, Mas Alia. Boleh tahu Mas Alia, kira-kira apa ekspektasinya atau apa sih, atau kemudian kita mau ngomongin karir nih gitu ya. Dari judulnya, apakah ada suatu hal tertentu yang ingin diketahui gitu? Nggak apa-apa Mas Alia, buka aja audionya. Ya, biar kita lebih engage ya. Ada ya verbal komunikasi. Ya, buka kamera, buka video silakan. Ya. Tuh, Mbak Nurindah mungkin udah mau untuk menjawab. Iya, boleh. Ya, silakan Mas Alia. Setelah itu Mbak Nur Indah. Ya, silakan ekspektasinya boleh di-sharekan ya. Halo. Ini Mas Alia, saya bacakan aja. Mas Iben, motivasi untuk ada ini. Oh, maaf. ya, Oke, motivasi untuk pilihan karir yang ya tidak common di masyarakat, Pak. Waduh, yang nggak common ya. Jadi mungkin melihat ini seperti apa gitu nanti. Oke, jadi motivasi pilihan karir ya. Nanti saya akan membahas beberapa pilihan-pilihan karir ya yang bisa dilihat, mungkin yang bisa menjadi panduan dari teman-teman dari Mas Risa. Makasih, Mbak Maya Nurinda, ada ini juga. Saya lihat yang open cam. Ada yang mau
Saya tertarik untuk pembahasan lebih lanjut mengenai startup, bagaimana mencari funding yang prospektif, dan juga bagaimana memasarkan startup. Apakah Bapak Ibnu dapat Waduh, menjelaskan? itu kalau untuk kemudian funding startup bukan ekspertis saya nih Mbak Maya. Ya, itu Tapi ekspertis kalau Mas Edi Danut. Sesi pertama Mas Pak Edi Iben. Danul yang paling expert itu di situ. Nanti saya salah Ya. jawab, walaupun saya tahu-tahu sedikit, tapi nanti kalau bukan ekspertis ntar malah jawabannya salah. Kalau ada yang kaitannya dengan topik karir atau SDM boleh, Mbak Maya. Ya, jadi malam hari ini kan memang sudah sharekan creating values in career ya. Jadi Mas Iben ini memang ekspertisnya dalam karir. Kalau ada yang masih juga yang khusus S1 masih galau mau karir di Mau cari mana ya kerja. kan? Atau yang S2 bagaimana how to improve becoming a star ya, atau industri apa? Kira-kira clue-nya bagaimana nih? Bagaimana kita memperbesar kapasiti kita sebagai punya kompetensi ya yang luas. Nah, itu seputar dari expertise dari Mas Iben ya. Ya, mungkin bisa dilanjut dulu ya, Mas Iben. Biar ada gambaran sedikit ya buat teman-teman di sini. Oke, mungkin saya ingin ada pertanyaan satu lagi aja ya. Kira-kira kemudian kalau dari teman-teman ada yang bisa untuk ini nggak? Sebetulnya kalau karir dari dalam view atau pandangan teman-teman tuh apa sih sebetulnya? Ada yang mau bantu saya? Nah, mungkin dijawab di chat juga boleh, gitu ya. Oh, ini bagaimana tips untuk shifting karir tengah jalan tadi ya dari Mas Aditya. Nanti juga ada tuh karir shifting tentang karir tengah jalan akan saya bahas juga ya. Tapi kira-kira mungkin, nah ini mulai jawabannya banyak kan ternyata di chat ya teman-teman ya. Tapi mungkin juga ini boleh dijawab mengenai sekalian, kira-kira menurut kalian karir itu apa sih? Nah, bagaimana membuat diri bangkit ketika dimotivasi ya? Dimotivasi saat bekerjanya monoton. Oke, dari Rehan, thank you. Karir adalah jalan kita menuju kesuksesan. Oke, jalan menuju kesuksesan ya. Thank you, Mas Rehan. Ada lagi mungkin yang bisa kasih saya jawaban kira-kira karir, pemilihan ekspertis. Thank you. Perkembangan atau kondisi dalam pekerjaan. Ini perkembangan atau kondisi dalam pekerjaan itu karir ya. Dari Mbak Siti ini. Oke, ada lagi ya? Oke, mungkin terima kasih ya. Jadi saya ingin biar teman-teman mungkin dalam hal nanti kita punya sesi malam ini, silahkan kalau misalnya ada pertanyaan, silahkan untuk open mic aja, atau moga-moga kalau misalnya chatnya saya bisa baca, atau kalau misalnya Mas Chandra nanti lihat ada pertanyaan yang saya belum jawab, boleh saya di ini ya Mas ya, di note sehingga saya bisa jawab. Terima kasih. Jadi mungkin kita untuk memulai sesi ini, kita mulai menyamakan dulu ya mengenai karir apa. Tidak salah juga jawaban dari Mas dan Mbak semua di sini. Memang kalau disebut bahwa itu jalan menuju kesuksesan, atau kemudian pemilihan ekspertis, atau kemudian adalah perkembangan atau kondisi dalam pekerjaan, maksudnya oh ya karir saya baik atau enggak gitu ya, atau karir saya sukses apa enggak, itu mungkin perkembangan atau kondisi dalam pekerjaan gitu. Nah, di sini yang mungkin yang saya ingin untuk titik beratkan terhadap bahwa karir itu apa adalah, ini definisinya saya
dari sisi keberlangsungan atau progres atau langkah-langkah yang kita lakukan dalam seumur hidup kita, terutama yang terkaitkan dengan kita punya occupation. Occupations itu berarti pekerjaan, kesibukan, dan sebagainya. Nah, yang saya bold ini mungkin yang menjadi suatu ini ya, ini kita mengenai karir. Ini karir itu bisa dibentuk karena kita memiliki sebuah peran, ya, atau kita memegang suatu posisi atau pangkat, titles earned, atau tadi ya, bahwa kita bisa untuk mendapatkan suatu pencapaian dalam jangka waktu yang kita lakukan di dalam karir kita. Jadi kalau tadi disebutkan bahwa pemilihan expertise, kemudian jalan tadi menuju kesuksesan, itu ada elemen-elemennya itu. Expertise pasti tentu saja menentukan kita dalam bagaimana kita membuat peran, dan kemudian juga dalam tingkatan pekerjaan ataupun pangkat yang kita miliki. Dan kemudian juga tadi kalau bilang sebagai kesuksesan, itu adalah pencapaian-pencapaian dalam pekerjaan yang terjadi di dalam suatu periode di mana kita membina karir. Nah, itu adalah karir kalau kita mau untuk definisikannya. Nah, satu hal yang dari pengalaman saya mengenai karir ini adalah apa yang nanti kita akan sampaikan ya. Jadi sebelum ke situ mungkin jadi nanti yang akan saya sampaikan di dalam materi presentasi ini, kita akan bahas lagi mengenai tadi sudah mengenai karir. Kemudian juga nanti ada guidance ya, panduan-panduan kita dalam untuk mengembangkan karir kita seperti apa. Kemudian nah, ini mungkin makanya tadi kalau buat teman-teman yang mungkin sekarang banyak S1 atau sebetulnya ini yang nanti sebetulnya kalau apa yang S2 pun kalau misalnya dalam rangka untuk mencari pekerjaan, mungkin di sini juga akan ada saya melakukan survei beberapa saat lalu, jadi nanti saya bisa share mengenai bagaimana untuk tips dalam hal untuk mendapatkan pekerjaan atau melakukan ini. Nah, ini nanti akan membantu teman-teman dalam merancang karir dan memulai karirnya dari awal gitu ya. Baru kemudian nanti kalau misalnya tentu saja kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan silahkan untuk menjalankan. Nah, kita pertama dengan karir dulu ya. What is a career? Nah, kalau dari pengalaman saya ini yang utama adalah karir is a marathon. Is not a sprint. Apa artinya, ya teman-teman? Artinya adalah karena tadi kan saya sebutkan di depan, karir is a lifelong progress and actions yang kita lakukan dalam seumur hidup kita. Kayak seperti sekarang, saya umur sudah mau 50, saya mulai karir waktu itu mulai kerja umur 24, ya. Berarti 26 tahun nih sekarang. Saya 26 tahun berkarir sehingga kemudian saya berada dalam posisi saya saat ini. Nah, kenapa saya selalu sebutkan ini kalau saya merekrut karyawan baru di tempat saya atau kemudian kalau merekrut manajemen trainee di tempat saya, pesan saya satu itu adalah this is a marathon, is not a sprint. Kenapa? Kadang-kadang soalnya kita seringkali selalu membanding-bandingkan diri kita dengan diri teman. Baru kerja setahun, 2 tahun, teman kita udah dapat gaji lebih tinggi atau posisi lebih tinggi, itu ngerasa udah kalah. Ngerasa bahwa kita itu karirnya terbelakang dibandingkan dengan teman-teman. Jadi fokusnya panjang dan kita masih bisa sangat untuk kalau tadi ada yang punya punya angan-angan untuk pindah karir atau kemudian ke pekerjaan monoton, itu sebetulnya bisa banget gitu. Karena ini adalah sebuah perjalanan panjang yang kita tidak perlu mudah, kita tidak perlu
khawatir kalau misalnya kita sementara ini mungkin merasa tertinggal. Gitu. Karena at the end of the day, itu adalah ujung karir kita mungkin masih 20 atau 30 tahun ke depan. Jadi masih banyak hal yang kita bisa lakukan untuk memperbaiki diri, untuk meningkatkan kapabilitas kita, sehingga pada saat di garis finish nanti, ini garis finishnya kan masih karena maraton kan, garis finishnya masih jauh gitu. Belum berada pada mungkin dalam waktu 5 tahun kita belum bisa menentukan bahwa itu adalah akhir karir kita. Nah, jadi tolong diingat-ingat ini bahwa it's a marathon, not a sprint. Saya dan satu lagi juga yang mungkin teman-teman mesti ingat adalah untuk membuat karir ini bisa jalan sampai 25-30 tahun ke depan, itu salah satu yang bisa membawa ke sana adalah yang saya katakan adalah integritas. Ya. Integrity will take your journey long way. Kenapa kok saya bilang gitu? Saya punya pengalaman. Dulu saya punya manajemen trainee yang very brilliant di salah satu bank asing yang saya waktu itu saya hire. Anaknya pintar sekali, luar biasa. Dalam waktu 5 tahun dia sudah menjadi vice president di salah satu bank karena brilliant. Gitu ya. Nah, itu kalau tadi saya sambungkan dengan yang sebelum slide sebelum ini, di mana bahwa is a marathon not a sprint, ini contoh yang sangat pas banget. Karena kalau dibandingkan dengan teman-temannya, in a 100 meters run, in a 200 meters run, dia mendahului semuanya. Dia berada di garis yang paling depan karena teman-temannya masih ada yang senior manager, VP, dia sudah VP sendiri dalam waktu 5 tahun. Tapi apa yang terjadi? Mungkin juga terbuai dengan posisi, terbuai dengan fasilitas yang dimiliki. He made the one single big mistake, dan itu berkaitan dengan integrity. Ya, adalah dalam hal itu melakukan beberapa tindakan-tindakan yang berkaitan dengan penyalahgunaan fasilitas dari perusahaan. Sebetulnya halnya juga penyalahgunaannya itu bukan hal yang miliaran, no, it's only a couple of millions rupiah gitu, tapi kaitan dengan fasilitas dan ditemukan, gitu. And it's an element of integrity. Dan di perusahaan profesional, apalagi di banking, di tempat, dan itu adalah international company, hal-hal kecil seperti itu pun sudah menjadi suatu red flag yang tidak bisa ditolerir. Akhirnya apa? Setelah 5 tahun kerja menjadi VP, akhirnya is gone. Dia harus kita PHK, dan kemudian honestly sampai sekarang saya nggak tahu dia sekarang kerja atau bisnisnya apa. I don't know. He's a smart guy. I'm sure that he find a way. Tapi yang jelas karirnya di perbankan sudah selesai. Nah, itu bahwa I think kita juga mesti hati-hati ya, bahwa walaupun kita kemudian bisa punya kemampuan, kapabilitas teknis yang kuat dan tinggi sehingga kita bisa untuk menjalankan ini dengan baik, bahkan kemudian as a sprinter kita 5 tahun sudah mendahului teman-teman kita, tapi yang bisa untuk membawa kita sampai ke akhir garis finish dalam lomba maraton adalah integrity. Jadi ini tolong teman-teman juga bisa untuk selalu pegang teguh bahwa nggak ada gantinya harga dari suatu integritas, ya. So that's nah, sekarang pertanyaannya adalah mungkin buat teman-teman terutama yang baru mulai gitu ya, karir apa sih yang ingin saya pursue gitu ya. Nah, ini tadi mungkin sudah ada teman-teman yang tadi ada yang Mbak Maya tadi nanya mengenai startup, kayaknya pengen ke startup gitu. Teman-teman yang mungkin bisnis ini banyak yang punya minat ke sana, which is fine gitu. Tapi mungkin sebelum ke situ, sebelum kita menentukan karir ini, saya kalau ingin untuk berkaca dari pengalaman saya sebelumnya, waktu saya mulai karir, itu dulu kalau misalnya saya mungkin dapat presentasi atau guidance dari seperti ini, mungkin saya akan lebih bisa untuk charting my career dengan lebih baik. Karena kalau saat ini, sekarang terus terang yang saya lakukan adalah by accident sebenarnya. Karena saya menjadi human resource professional, itu juga ternyata
kalau saya ingat-ingat, it's not a career that I'm pursuing, although it's something that I'm passionate about, gitu ya. Tapi waktu dari awal, waktu saya mungkin kuliah, nggak ada pikiran gitu bahwa I'm going to be an HR professional gitu. Ya alhamdulillah, I like as I mentioned, it's part of my passion juga. I like the occupation dan kemudian juga quite successful dalam karir ini. Tapi kalau saya ingat dulu kejadian bahwa it was my first job yang membawa saya untuk menekuni human resource as a human resource professional. Karena waktu itu habis lulus ujian skripsi sama dosen pembimbing saya, profesor saya ngajak saya untuk menjadi one of the consultant di bidang human resources di salah satu kliennya. And that put me as a human resource professionals gitu. Nah, tentu saja it's not an ideal if you think bahwa harusnya orang bisa untuk milih karir but that's what happens. Sometimes life is like that gitu ya. Nah, tapi untuk teman-teman yang mungkin saat ini belum trying to pursue a career, mungkin mulai dari awal yang bertanya, nah ini let me give you some kind of the help atau guidance untuk mengetahui what kind of career yang kira-kira teman-teman mau pursue. Mungkin yang pertama adalah mungkin kita perlu tahu dulu what you want to do for your career, atau mungkin dalam hidup Anda ini pinginnya apa. Nah ini kalau dalam contoh yang saya sampaikan, misalnya ini misalnya ya, ini adalah pasti kita kalau misalnya apa yang kita mau, yang kita lakukan di dalam sebuah karir kita, mungkin kita ngerasa bahwa kita melihat dari strength kita dulu. Apa sih yang membuat saya itu terlihat lebih baik daripada yang lain? Atau saya melakukan sesuatu yang baik. Ya. Misalnya contohnya adalah fotografi. You are great at it gitu ya. Dan kemudian tentu saja kalau misalnya biasanya hobi fotografi, suka hunting, atau kemudian cari foto kemana-mana, you have a passion of photography. Kalau misalnya teman-teman itu punya keahlian di situ, dan kemudian teman-teman juga menyukai itu dibilang adalah is a passion. Oh, I'm passionate for photography, sehingga kemudian saya menekuni bidang ini. Nah, kalau kemudian teman-teman sudah saking bagusnya, saking hebatnya dalam melakukan hal tersebut, itu kemudian dibayar sehingga kemudian menjadi sebuah profesional fotografer. Nah, itu menjadi profesi. Mulai itu menjadi sebuah karir teman-teman gitu. Bahwa you are great at it, you love it, and you are paid for it. Dan it's a profession as a professional photographer gitu. Nah, ada yang lebih dari itu. Ini kalau kita ngomong sebagai only occupations, ya itu adalah profesi sebagai fotografer. Tapi dari itu adalah kalau misalnya you can build the missions, atau bisa membantu dunia atau membantu orang banyak, you have a noble mission, sehingga kemudian ini menjadi sebuah misi dari hidup Anda. Ya, karena the world needs it. Gitu. Jadi bukan semacam pekerjaan, bukan hanya semacam hobi, bukan hanya sebagai sesuatu yang Anda bagus, tapi merupakan sesuatu yang bisa bermanfaat buat orang lain. Nah, mungkin ini yang kalau saya mau mendorong bahwa you try to look for that, and this is why people call it a purpose. Nah, kalau tadi ya, ada yang bertanya mengenai bagaimana nih kalau misalnya untuk shifting karir, atau kemudian kita mau mengembangkan karir karena merasa bosan. Nah, mungkin harus soul searching dulu nih, mencari sebetulnya purpose-nya apa. Mungkin kalau misalnya dari contoh dari fotografer ini adalah purpose-nya dia adalah dia ingin untuk menceritakan kepada dunia mengenai suatu kehidupan di belahan dunia lain. That's the purpose. Banyak kan misalnya di fotografer National Geographic where they spend months di suatu negara, suatu tempat tertentu, tapi hasil fotonya luar biasa, dan itu menggugah orang-orang untuk bisa berkunjung ke suatu tempat atau melakukan misi sosial atau misi kemanusiaan kepada tempat tersebut. Berarti kan kemudian punya purpose. You're not doing it only a mere photography for your hobby atau your professions, tapi punya misi mulia yang untuk menggugah orang-orang di sekitar. Nah,
Dalam mencari karir is really good kalau misalnya teman-teman bisa untuk tahu mengenai purpose-nya apa, sehingga kemudian dalam mengarahkan karir Anda akan tahu ya mengenai ini. Oke. Nah, dalam kemudian biasanya untuk mencari sebuah karir, ya kita bisa lihat ya dari harus tahu dari diri kita sendiri. Kita itu values yang kita anggap penting itu apa. Kemudian kita juga ingin tahu mengenai sebetulnya interest kita itu di dalam bidang apa. Kemudian personality kita, nah kadang-kadang kita juga ini suka nggak sadar bahwa our personality, sebetulnya kita itu punya personality yang mungkin cocok untuk satu profesi tertentu. Dan mungkin untuk profesi yang lain bukannya tidak cocok, tapi mungkin lebih susah lah kita bagaimana kita dalam untuk melakukan hal tersebut. Dan kemudian juga kita berdasarkan dari skills apa yang kita punya, sehingga kita bisa untuk menentukan career choices ini. Baru kemudian kita bisa mengatakan bahwa dalam membentuk karir ini kita bisa mengambil what we call as a well-informed decisions, atau keputusan yang berbasis pengetahuan yang kita benar-benar tahu keputusan itu tepat. Nah, kita lihat satu persatu ya. Jadi yang pertama mungkin teman-teman mesti lihat explore your values. Ini saya ambil dari ada guide in developing career dari Duke University. Bagus sih, nanti mungkin saya akan kirim ke Mas Chandra buat Mas Chandra bagikan ya full complete of the books-nya gitu ya. Tapi di sini dia dalam kemudian kita memilih sebuah karir, kita perlu tahu dulu mengenai apa sih nilai-nilai yang berarti terhadap diri kita. Jadi kita tahu mengenai prinsip-prinsip yang kita anggap penting di dalam hidup kita. Mungkin ada teman-teman tadi misalnya yang merubah ini, ada yang saya tuh sangat melihat variety itu penting. Jadi akan sangat bosan kalau cuma bekerja itu aja. Sehingga kemudian harus mencari sesuatu pekerjaan atau karir yang memungkinkan kita untuk bekerja secara bervariasi. Itu mungkin salah satu explorative prinsip teman-teman. Atau kemudian, oh enggak, saya maunya adalah influence. Prinsip yang saya tinggi adalah influence. Saya sangat enjoy dalam hal untuk memimpin orang, memimpin tim, dan kemudian menginfluence sebagian dari komunitas sekitar saya untuk melakukan hal tertentu. Nah, ini kan perbedaan values prinsip yang bisa untuk mengarahkan kita pada karir yang berbeda. Ada juga yang kalau saya dulu kalau saya tanya what's your my important principles. Dulu saya selalu cita-cita saya, mission saya adalah I want to be an influential source of reference. Saya ingin menjadi referensi di bidang ekspertis saya yang berpengaruh gitu. Karena saya orangnya suka untuk sharing, saya orangnya suka untuk belajar, dan that's how. And makanya kemudian jadi human resources is part of my passion and mission, karena di dalam peran ini saya bisa untuk menjadi mentor, bisa untuk menjadi coach, bisa untuk menjadi panduan bagi karyawan-karyawan di perusahaan saya untuk bisa mengarahkan dalam untuk mendapatkan performance atau karir yang lebih baik. That's why it's important untuk kemudian explore our values. Dan juga kemudian tahu mengenai interest Anda, gitu ya. Apakah teman-teman ini di sini kalau ada psychologist dari John Holland tuh mengidentifikasi sebetulnya ada 6 occupational interest yang setiap orang itu sebetulnya punya gitu. Yaitu realistik, investigatif, artistik, social, enterprising, atau konvensional. Gitu. Jadi ada orang yang saya sukanya konvensional gitu. Ini suka sesuatu hal yang detail, sudah akurat, teratur, kemudian dan sesuai dengan chain of command. Kalau teman-teman suka konvensional ini pasti kemudian birokrasi, kerja di government itu menjadi suatu hal yang mungkin atau sesuatu yang paling di-prefer gitu. Atau kemudian you like something a bit more artistic, kreatif, enjoy aesthetic and self-expression, favor unstructured environments. Kalau Anda punya ini di dalam artistik, lebih baik kemudian jangan kemudian kita cari pekerjaan yang atau mulai karir di perusahaan-perusahaan yang berbau birokrasi atau berbau terstruktur dengan secara fix.
Nah, dan kemudian ada juga yang mungkin yang sukanya sosial itu, sukanya pokoknya ketemu sama orang, membantu, kemudian counseling, training. Nah, itu kan jadi sesuatu hal-hal yang interest yang teman-teman juga perlu untuk ini ya, perlu ketahui. Jadi nanti pilihannya bisa apakah kemudian Anda ke sektor swasta, ke pemerintahan, kemudian public sector seperti NGO, atau kemudian bekerja di dalam consulting, atau yang sekarang lagi banyak tren ini adalah yang hanya project based atau gig gitu kan. Yang sebenarnya I don't want to stuck in one company. I want to do some kind of roles, project and gig for a couple of months, habis itu break, kerja lagi. Nah, itu banyak juga, dan that's probably something that you would like to consider, karena keuntungannya teman-teman mungkin beda dengan saya 25 tahun yang lalu. The options for you to develop a career saat ini jauh lebih terbuka. Karena kayak tadi, project gig bisa dilakukan. Sekarang orang kerja work from anywhere juga kita bisa lakukan dengan bantuan teknologi. Dulu mana mungkin. Kita sudah terpaku pada kerja di kantor. Biasanya kerja di kantor itu kerja tetap, dan kemudian pekerjaannya ya nunggu sampai kemudian dimutasi atau pindah, ya that's your job. Sehingga limited career choices terjadi dulu. Kalau sekarang sih, I think you have a more options for to do that. Ya. Oke, itu dari sisi your interest dan your values. Nah, yang dua lagi adalah personality. Personality, teman-teman pernah nggak melakukan personality inventory? Jadi untuk tahu diri teman-teman sendiri mengenai yourself. Ini saya juga dulu, saya menjadi HR professional dulu awalnya saya sarjana ekonomi, manajemen. Saya nggak tahu mengenai diri saya itu seperti apa in terms of personality. Ternyata kemudian setelah saya di-train oleh perusahaan saya, waktu itu saya di Anderson, di perusahaan untuk one psychological type assessment, which is MBTI namanya, Myers-Briggs Type Indicators, itu benar-benar membuka mata saya, gitu, bahwa oh, actually people are different. Orang-orang itu beda. Ada orang yang extrovert, ada orang yang introvert. Ada orang yang sukanya detail angka, ngelihatnya runtut satu persatu, ada orang yang sukanya free atau kreatif, very intuitive. Ada orang yang dalam berpikir mengambil keputusan tuh very factual, very principle based. Ada yang kemudian sangat mengandalkan dari sisi hati atau nggak enak sama orang lain. Kemudian ada yang hidupnya teratur, juga ada yang hidupnya semacam laissez-faire atau kemudian lebih. Nah, itu sebetulnya menentukan banget mengenai your personality. Karena mumpung nih ya, kalau buat teman-teman yang saat ini masih in early career atau kemudian mau mencoba untuk mulai karir, try to look for the career that suits your personality. Karena dengan suits your personality, then I'm sure bahwa you can perform better. Ya. Makanya di sini saya sebutkan, di sini ada beberapa personality inventory tools nih. Sebagian besar saya jadi certified administrator, MBTI, Gallup Strength Finders, kemudian DISC dan Strength Discovery. Those are some of the assessment yang sebetulnya teman-teman bisa Google, teman-teman bisa untuk search di internet, banyak free psychological test ini yang bisa dilakukan, sehingga kemudian teman-teman bisa tahu ya mengenai what are your personalities suited to be. Ya. Nah, saya ngambil contoh nih, yang saya tahu paling banyak adalah MBTI gitu ya. Kan kalau MBTI itu sebetulnya elemennya banyak, sebetulnya ada 16 tipe, dan kemudian dari masing-masing 16 tipe jadi setiap orang itu kita bisa kelompokkan menjadi 16 tipe. Seperti saya tadi bilang, ada 4 elemen yang tadi extrovert, introvert, kemudian intuitive sensing, thinking dan feeling, dan kemudian judging and perceiving yang terakhir. Tapi biasanya kalau untuk melihat occupation atau profesi apa yang cocok, itu sebetulnya yang paling gampangnya adalah melihat dari dua spektrum ini. Spektrum pertama adalah spektrum di mana bagaimana kita memproses informasi dari sekeliling kita. Apakah kita memprosesnya lebih banyak sensing? Sensing itu berarti kita tuh harus ngelihat data, ngelihat fakta, baca dulu, atau kemudian intuitif, berarti berdasarkan dari imajinasi kita. Jadi walaupun kemudian mungkin data-datanya kurang lengkap, tapi kita selalu punya sixth sense. Jadi
Biasanya kalau orang-orang intuitif ini kalau menggambarkan laut itu, kalau ditanya laut itu seperti apa sih? Kalau orang-orang sensing yang menggambarkan fakta pasti dia akan menjawab, oh laut itu warnanya biru, rasanya asin, kemudian luas sekali gitu. Itu orang-orang sensing akan menjawab gitu. Tapi kalau orang intuitif, kalau ditanyain bagaimana menggambarkan laut, dia akan jawab bahwa oh laut itu menyeramkan. Oh laut itu penuh drama. So something that's beyond the five senses yang dilakukan. Nah, itu kalau misalnya Anda melakukan survei nanti Anda akan tahu Anda tuh sebetulnya berada pada yang intuitif atau berada yang lebih pada sensi. Nah, yang untuk yang horizontal axis di sini adalah untuk yang kaitannya dengan how you make decisions. Kadang-kadang kalau kita mengambil decisions itu kita dipengaruhi oleh apa? Kadang-kadang lebih dipengaruhi oleh kalau yang sebelah kiri thinking itu adalah wah pokoknya kalau misalnya memang faktanya adalah seperti ini, prinsipnya seperti ini, nggak peduli orangnya nanti nggak enak rasanya atau gimana, atau nggak peduli bahwa ini menyakiti perasaan orang, this is what something yang objectively need to be done. Sementara kalau orang feeling, sebelum ngambil keputusan, dia akan mikirin dulu. Kalau misalnya saya ngambil keputusan ini, enak nggak ya sama yang terkena impact? Enak nggak ya sama orang-orang sekitar saya? So, the thinking and feeling kelihatan kan beda di dalam itu. Dan setiap orang pasti punya preferensi antara ke kiri atau ke kanan. Nah, kalau kita gabungkan di dalam matriks ini, kita bisa kemudian bisa tahu mengenai what is our primary professions yang bisa kita tekuni. Nah, misalnya kalau saya tuh di MBTI-nya saya punya itu adalah ENTP. Extrovert, intuitive, thinking, dan perceiving. Nah, berarti kan saya NT kan. Berarti di sini N, yang di sininya T, ya kan? NT. Nah, NT ini berarti kemudian NT, dan these are, ini sampel saja, type of profession yang ideal for me. Ya, ada consultant, venture capital, investment bank. Kebetulan saya waktu pas pertama kerja langsung jadi consultant, berarti cocok. Walaupun dulu saya belum tahu itu tool seperti ini, cuman dulu kemudian alhamdulillah kemudian cocok. Nah, mungkin teman-teman mikir, saya berada di yang mana nih? Ya. Yang kebanyakan orang-orang adalah yang sekarang berada di ini sebetulnya kalau misalnya kita lihat dan MBTI secara riset seluruh dunia, mostly ya majority sebetulnya, tapi majority ini bukan majority ya. The biggest yang paling besar dalam ini di dalam sekitar 40 tahun terakhir ini adalah di sini, di sensing dan thinking, di mana kemudian orang-orang mengambil keputusan berdasarkan prinsip dan kemudian memproses informasi berdasarkan fakta dan data. Tentu saja ya, jadi kemudian accountant, government, lawyer, dan ini orang-orang kerja di birokrasi atau kemudian perusahaan sangat cocok ya karena memang mereka membutuhkan suatu lingkungan yang terstruktur untuk melakukan hal tersebut. Nah, jadi ini yang banyak disebut. Nah, ini nanti saya kan juga kita akan bagikan materi ini, teman-teman bisa diklik sendiri di sini ada best job for you. Jadi after you've done your MBTI, coba dilihat kira-kira dan buat yang mau mulai karir, kemudian best job for you itu cocoknya seperti apa gitu ya. Jadi dilihat dulu apakah Anda thinking, feeling, atau intuitive atau sensing. Oke, paham ya? Ya, jadi lihat dulu sehingga kemudian you understand where you going to from your career. Kalau ada pertanyaan mau dicela silahkan ya teman-teman untuk langsung ini ya tanya atau kemudian nanti bisa kalau bisa di open atau kemudian tanya langsung kepada saya silahkan. Ini ada pertanyaan Mas Iben. Oke, dari boleh, Ripka. Ya. Ada dua nih pertanyaannya. Yang pertama, bagaimana cara kita ketika kita mau mengajak seseorang kerjasama, posisi yang kita butuhkan untuk mau join dengan kita, mungkin saat ini posisi kita adalah bukan yang dia butuhkan. Iya. Bagaimana kita mempromosikan diri kita kepada dia untuk membangun karir ini yang kita impikan. Ini kayaknya saya duga bicara dengan atasan ya. Yang kedua, bagaimana kita memilih partner yang mungkin terlihat berbeda, tapi sebenarnya adalah orang dengan kriteria integritas yang kita butuhkan.
Ya, dalam kerjasama dengan waktu kontak yang singkat, kohesivitas atau apa kualifikasinya? Ya. Oke, ini Ripka ya, makasih ya. Very very good question sih ya. Mungkin saya jawab yang pertama dulu. Gitu ya. Nanti untuk yang pertama, bagaimana kita mengajak seorang untuk bekerja sama, untuk mau join kita mesti tahu ininya juga ya, bahwa what is our value propositions yang kita bisa tawarkan. Nanti mungkin saya akan jawab dalam berapa slide setelah ini. Jadi ada 3 elemen yang sebetulnya kalau misalnya dari pengalaman saya, kalau kita mau untuk kasih tahu sebagai as a place to work, value proposition-nya apa, itu bisa untuk membantu bagaimana kita mengajak seorang itu untuk bisa kerja dengan kita ya. Dan kemudian mungkin ke jadi mau untuk kan bagaimana untuk mempromosikan ini kepada dia untuk membangun karir yang kita impikan. Berarti kan kita mesti tahu dulu bahwa dia itu sebetulnya kemudian aspirasinya seperti apa, dan kemudian how can our organizations atau our place itu bisa fulfill their career aspiration. Nanti saya akan sampaikan ya Mbak Dika nanti beberapa slide berikutnya gitu. Tapi yang kedua, ini mungkin lebih relevan terhadap apa yang saya jawab tadi mengenai bagaimana kita memilih partner yang mungkin terlihat berbeda, tapi sebenarnya adalah orang dengan kriteria yang kita butuhkan dalam waktu singkat. Saya sih untuk kalau dari sisi integritas ini memang agak sulit ya, agak sulit dalam hal karena you need to really spend time untuk kemudian bekerja sama untuk bisa mendapatkan the true atau values dari orang tersebut dalam bekerja. Karena biasanya kalau kemudian namanya integritas itu akan dicerminkan dalam tindak tanduk perilaku dia dalam beraktivitas dengan kita kan. How they talk, kemudian how they respond to our request, bagaimana kemudian they provide information to us gitu kan. Itu adalah suatu hal yang kita bisa lakukan dengan integritas. Tapi kalau misalnya kemudian memilih partner yang cocok, nah saya sih akan sangat menyarankan Anda juga bisa untuk tahu mengenai profil psikologis dari masing-masing orang. Karena orang-orang itu punya strength dan weakness yang beda-beda, tapi bisa jadi bahwa dengan suatunya ada perbedaan ini, you are actually complementing to each other. Gitu ya. Contohnya nih, salah satu mungkin bukan di MBTI di perusahaan saya sekarang ini adalah Gallup Strength Finder yang dipakai. Di tempat kita itu kita sering melakukan proyek-proyek yang harus dilakukan dengan cepat dan responsif, gitu ya. Sehingga kemudian we do really need people dengan execution skills yang sangat tinggi, gitu. Nah, di dalam Gallup Personality itu sebenarnya kita bisa untuk mengidentifikasi orang-orang yang punya profil atau dia yang bisa cocok untuk sebagai seorang yang highly on executing ya. Nah, permasalahannya tim saya waktu saya kemudian membantu ini, saya kemudian dan found out bahwa ternyata di dalam strength yang ada di tim saya ini tidak banyak yang punya high strength di dalam execution skills. Sehingga nggak heran kalau kemudian dan my projects itu jadi kurang optimal gitu hasilnya. Nah, ini menunjukkan bahwa dalam kita membuat suatu komposisi tim pun kita mesti punya skill set yang lengkap, gitu. Skill set yang kita harapkan bisa untuk complementing each other. Jadi kalau misalnya ini juga dalam memilih partner, kalau saya misalnya contohnya saya kan ente ya, saya orang yang I love to create ideas. Kemudian I'm good in convincing people. I'm good in socializing atau communicating something to people. Tapi untuk kemudian di pekerjaan saya dengan proyek yang membutuhkan saya untuk melakukan eksekusi tersebut, then I need somebody yang bisa untuk membantu saya dalam melihatin yang
yang ini, yang di layar di bawah, bahwa melihatin yang step by step-nya seperti apa, yang rinci seperti apa, dan bisa untuk mengeksekusi pekerjaan dengan baik, get things done. Gitu. Karena kalau cuma saya saja yang kemudian di dalam tim tersebut, hasilnya adalah cuma ide-ide doang, tapi implementasinya atau execution skills-nya jadi berkurang. Nah, itu ya mungkin, jadi kita mesti melihat perbedaan kapabilitas skills sehingga bisa complementing each other, sementara kemudian dengan melakukan itu, I think dan integritas akan bisa teruji dengan interaksi yang kita lakukan. Ya. Itu ya Mbak Rizka, semoga bisa menjawab. Nanti saya akan lanjutkan jawaban pada slide berikutnya. Oke, mungkin saya lanjutkan dulu ya sebelum kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Jadi, jadi itu jelas ya bahwa kemudian untuk memilih sebuah karir. Nah, kemudian bagaimana kita untuk kalau kita udah tahu mengenai diri kita gitu ya, mengenai values, interest kita tadi apa, strength kita seperti apa dari hasil personality itu, kita kemudian dan we trying to promote your brand gitu ya. Jadi kita tahu bahwa kita itu strength-nya seperti apa, kita ingin jadi karirnya seperti apa, dan ini yang perlu kita untuk bisa perkuat. Dan ini nanti saya akan juga sampaikan di dalam hasil survei saya bagaimana untuk kita bisa untuk promote ini, terutama biasanya one way of doing this adalah dengan mempersiapkan your resume, CV, and trying to get your personal branding itu benar-benar kuat. Karena sekarang ini kondisi market yang sangat kompetitif, you need to be able to differentiate yourself dengan punya suatu laser sharp fokus personal brand yang Anda miliki. Nah, setelah kemudian punya brand tersebut, dan tanya berikutnya adalah kemudian kita harus mencari sebuah organisasi atau tempat kita bekerja, tempat kita menempuh karir yang cocok dengan personal brand dan kemudian assessment kita. Ini dengan asumsi bahwa we have that capabilities untuk bisa memilih this organizations, gitu ya. Jadi we need to do a window shopping, kita perlu tahu untuk perusahaannya itu culture seperti apa, dan peran apa yang dibutuhkan, dan ini yang tadi saya mau menjawab pertanyaannya Mbak Rika yang pertama. Jadi bagaimana nih, kan berarti orang yang kita mau ajak itu tadi kan dia sedang melakukan organization assessment, gitu ya. Dia lagi window shopping, apakah mau join dengan perusahaan ini atau enggak, atau dengan organisasi ini apa enggak. Nah, jadi kalau from what I understand, setiap organisasi itu punya values propositions, ya. Jadi ini adalah values propositions yang biasa ditawarkan sebuah organisasi, dan ini yang menarik talent atau orang-orang untuk mau bergabung dalam organisasi tersebut, atau bahkan kemudian dia mau stay atau retain di dalam organisasi tersebut. Nah, ada 3 teman-teman. Yang pertama adalah yang paling umum adalah finansial, ya kan? Kenapa kok saya join di suatu organisasi perusahaan ini? Oh, karena he pays a good money, atau kemudian he have a very good benefits, punya fasilitas yang bagus, gitu. Ya jangan munafik juga kan, karena that's something yang kita butuhkan for life. Tapi ada memang perusahaan yang benar-benar fokus for financial in terms of and then they become a top payer for all the company. Jadi yang pertama adalah finansial. Yang kedua adalah work environment. Nah, work environment ini akhir-akhir ini menjadi sangat relevan dan sangat penting gitu. Karena ada juga karyawan yang saya maunya kerja di sebuah perusahaan yang sekarang tidak menuntut saya untuk kerja ke kantor setiap hari. Sekarang itu talenta-talenta yang baru, yang muda sekarang dengan setelah COVID ini, they're actually looking for a place yang memang bisa untuk kita kerja work from anywhere atau work from home atau being flexible remote working. Gitu. Kalau nggak ada, nggak mau. Gitu. Nah, ini juga salah satu value propositions yang kita bisa tahu seperti apa. Bukan hanya soal work from home atau work from anywhere, work environment culture juga menunjukkan sebuah value proposition buat kita. Apakah kemudian itu perusahaannya
very collegial atau very bureaucratic, itu bisa menarik talent-talent yang berbeda sesuai dengan preferensi mereka. Nah, yang terakhir adalah opportunity to grow and provide impact. Istilahnya adalah kira-kira apakah kemudian pekerjaannya itu memang membuat kita itu bisa untuk tumbuh kapabilitas kita, atau kemudian bisa memberikan impact kepada impact-nya itu besar atau enggak. Nah, jadi teman-teman, kenapa saya sebut di sini bahwa ini teman-teman mesti tahu preferensinya di mana. Oh ya, bisa jadi bahwa ada juga perusahaan yang memfokuskan pada tiga-tiganya. Pasti mereka akan bilang bahwa tiga-tiganya ada. Tapi sebetulnya kalau misalnya ngelihat ini kan kayaknya hampir sama ya, 40, 30%, 30% kira-kira lah ya komposisinya. Tapi if you can see, banyak juga perusahaan yang finansialnya okay, we are actually paying a really good money, gitu ya. Finansialnya 60% adalah finansial tinggi, tapi sebetulnya working environment-nya is not really good. Ya udah, orang kerja di situ because of the money juga. Opportunity to grow and provide impact-nya mungkin oke. Gitu. Tapi ada juga perusahaan yang okay, we don't pay you as competitive as the other companies, gitu ya. Terus kemudian juga opportunity to grow and provide impact-nya juga biasa-biasa aja. Tapi kemudian they have a fun working environment. Orang-orang kalau masuk kerja di situ tuh betah karena merasa seperti kayak keluarga sendiri, atau kemudian diberikan banyak fleksibilitas. Dan that's another value proposition yang diberikan. Atau kalau kemudian kalau saya misalnya saya ngelihat dulu saya kerja di consulting gitu ya. Consulting itu sangat tinggi pada opportunity grow and provide impact. Karena waktu dari awal-awal kita kerja aja, saya sudah pasti kemudian banyak mendapatkan training, sehingga kita belajar banyak mengenai hal yang kita deliver for clients, dan kemudian impact-nya kepada clients-clients kita juga within 5 years kita kerja, kita sudah banyak untuk bisa dealing dengan direksi di dalam perusahaan yang lain. Gitu. Sebenarnya impact-nya lebih tinggi daripada teman-teman lain yang mungkin yang punya pekerjaan yang mungkin berada di dalam industri atau korporasi. Walaupun secara financial we are actually not that high gitu compared dengan atau fasilitas benefitnya bahkan sama sekali jauh daripada orang-orang yang berada di korporasi. Tapi there are certain people yang memang punya values propositions yang mungkin lebih tertarik pada satu hal dibandingkan dengan yang lain. Dan ini juga berlaku pada sebuah perusahaan, di mana kalau kita melakukan values proposition, mana yang kira-kira yang kita utamakan sehingga kemudian membuat talent-talent terbaik kita itu stay. Jadi kalau misalnya talentnya punya aspirasi seperti apa, organisasi memberikan values proposition seperti apa, dan itu cocok, klop, then it becomes something yang bisa menjadi lifelong occupation, gitu ya. Nah itu jadi Mbak Rika, jadi kalau misalnya tadi bagaimana cara yang mengajak, ya kita harus tahu nih kira-kira what are their preference, dan kemudian apakah kemudian our organization is actually providing that value proposition ke teman kita itu ya. Oke, semoga menjawab. Nanti kalau misalnya masih ada pertanyaan lagi, silakan untuk kemudian chat ya, buat di situ. Nah, oke. Jadi kemudian pertanyaannya adalah, oke Mas, berarti kemudian kita harus cari kerja nih kan, atau harus mencari perusahaan di mana kita bisa untuk menemukan organisasi yang kita miliki tadi, ya, yang kita tentukan tadi. Nah, ini saya akan sharing mengenai hiring fresh graduate survey. Ini mungkin lebih banyak relevan buat teman-teman yang S1, walaupun kalau teman-teman yang sudah S2 juga sebetulnya hasil-hasilnya juga masih bisa relevan. Jadi di sini saya sekitar 2 tahun yang lalu, saya melakukan survei ke kolega-kolega saya, fellow HR directors, HR management yang ada di seluruh industri ada di Indonesia gitu. Jadi saya tuh ingin tahu, melakukan survei, oke, kalau buat orang untuk bisa dapat pekerjaan dengan cepat, itu kemudian dari sisi rekrutmen prosesnya, ini apa sih yang perlu diperhatikan? Nah ini menjadi penting karena survei yang saya lakukan ini adalah berdasarkan dari employer point of view, jadi pemberi kerja ya. Jadi kita dari perusahaan, kalau kita meng-hire orang
karyawan itu poin-poinnya seperti apa. Mungkin cepat aja nanti saya sampaikan. Nah, kenapa kok penting? Penting karena teman-teman mungkin jadi bisa tahu ya mengenai from employees point of view, dari orang-orang yang review CV teman-teman, kemudian orang-orang yang mungkin ketemu pada interview, atau yang mengambil keputusan, kira-kira apa sih faktor-faktor yang membuat mereka menentukan hal tersebut. Dan kemudian dari situ tentu saja akan membantu teman-teman dalam mempersiapkan bagaimana untuk memulai karir teman-teman, atau kemudian menyiapkan untuk suatu pekerjaan dari langkah pertama, langkah awal ini kan adalah dari persiapan untuk melakukan mencari kerja. Nah, ini adalah saya ada sekitar 114 responden dan kebagian besar sih memang di banking, tapi dari beberapa industri lain juga banyak yang tergabung dan kemudian mereka mengikuti. Jadi hasilnya juga lumayan komprehensif dari 114 responden ini. Nah, kebanyakan adalah dari HR, walaupun kemudian ada beberapa juga dari bisnis yang ngikutin, dan dengan size dari perusahaan yang cukup bervariasi. Nah, ini kemudian waktu ditanyain, ya mereka punya plan untuk hire fresh graduate di dalam 1 tahun ke depan, ini hampir semuanya mengatakan ya, and that makes it very relevan karena ini adalah memang option untuk pembukaannya berarti ada. Dan kebanyakan memang yang mereka plan untuk hire adalah karena ini untuk fresh graduate tadinya ya, bahwa mereka banyak di manajemen trainee, officer development program, ada juga yang karyawan-karyawan biasa, karyawan sementara, temporary workers, Salesforce, dan kemudian developers for IT. Nah, dari mana kemudian source yang mereka dapatkan dari karyawan-karyawan yang mereka hire nih? Yang paling tinggi masih adalah campus hiring. Jadi going to the campus is still the first source of hiring yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang saat ini berada. Diikuti dengan referral. Referral ini berarti kemudian mungkin referensi-referensi dari melalui WhatsApp atau kemudian melalui teman-teman atau koneksi atau network dan sebagainya. Jangan lupa juga internship juga menjadi source of hiring yang paling banyak. Jadi kalau misalnya ada kesempatan untuk internship buat teman-teman, itu adalah kesempatan yang sangat baik sekali untuk bisa source, karena sekarang semakin banyak dari perusahaan-perusahaan untuk melakukan mengambil karyawan dari internship. Kemudian berikutnya ada internet job sites, job career fair, dan kemudian LinkedIn. Nah, jadi ini juga mungkin karena fresh graduate, LinkedIn nggak terlalu tinggi ya, ini ya source of hiring nggak banyak. Tapi kalau misalnya kalian pastinya sudah experience, dan LinkedIn is one atau primary sites di mana teman-teman rekrutmen di industri itu melakukan untuk ngambil karyawannya dari situ. Nah, kalau itu dari source ya, yang kalau kita lihat dari source yang tadi disebutkan, mana sih yang sebetulnya memberikan hasil yang terbaik ya? Kandidat yang paling baik itu bagusnya dari mana? Mereka masih bilang bahwa pertama adalah kampus hiring masih menjadi yang paling utama. Nah, yang kedua yang menarik adalah internship. Internship ini menjadi suatu sumber yang bisa memberikan kandidat terbaik. Karena dengan internship orang-orang sebetulnya karena udah pernah kerja dalam waktu sebentar gitu, kita bisa langsung tahu mengenai perilaku dari calon karyawan tersebut, sehingga kemudian internship menjadi suatu yang paling bisa memberikan best source of candidates. Kemudian juga dari sisi konversi dari temp staff, biasanya kemudian suatu perusahaan tuh ada yang kemudian kerjanya di outsource dulu, atau kemudian kerjanya di perusahaan-perusahaan third party gitu ya. Itu jangan disepelekan juga teman-teman. Jadi kalau misalnya kadang-kadang punya kesempatan untuk kerja di third party atau outsourcing, waduh gak enak nih, bukan karyawan tetap atau bukan karyawan dari perusahaan yang utamanya gitu.
actually itu memberikan kesempatan buat teman-teman kalian untuk bisa mendapatkan pekerjaan atau karir, atau bisa dilihat dengan how you actually perform work sehingga kemudian bisa untuk mendapatkan pekerjaan tetapnya atau kemudian job yang lebih baik di dalam perusahaan tersebut. Gitu. Ya, jadi kemudian baru yang lanjutnya adalah from job career, internet job site, LinkedIn, dan kemudian terakhir referral. Menarik juga ya, referral ternyata kemudian nggak terlalu baik dalam memberikan the best candidates. Gitu. Nah, setelah kemudian teman-teman kemudian melakukan itu ya, itu berarti mencari pekerjaan kan saatnya untuk kemudian mengirim preparing resume ya. Ini saya cepat aja gitu ya, bahwa saya juga nggak ini karena waktu itu part of the seminar saya lakukan dalam untuk mencari pekerjaan. Tapi nanti kalau misalnya teman-teman tertarik untuk melihat dari hal ini, saya bisa elaborasi lebih jauh. Tapi intinya adalah kita dalam kemudian membuat CV itu perlu untuk punya sesuatu yang sangat fokus ya. Tadi kalau best practice-nya from Google itu adalah Google itu receive 50.000 application per week, dan mereka itu mereka hanya melihat biasanya CV itu yang maksimum adalah 2 halaman. Jadi kalau CV itu lebih dari 2 halaman biasanya nggak dibaca. So then you need to benar-benar bisa untuk menulis dalam 2 halaman tersebut adalah hal yang menjadi highlights of your ability. Jadi bisa dari sisi kemudian headline atau role atau responsibility yang pernah dilakukan, atau kemudian juga pencapaian-pencapaiannya. Ya. Nah, biasanya secara tips saja kalau misalnya you want to create CV, dan untuk you have to create a powerful statement untuk summarize your qualifications. Nah, yang disarankan itu adalah untuk bukan hanya Anda, saya sebagai seorang misalnya saya pernah bekerja atau menjadi project manager di dalam suatu event di universitas saya gitu ya. Itu kan cuman mengatakan bahwa it's your role gitu. Tapi it's not your qualification, it's not your achievements. Yang diperlukan adalah bagaimana you mention in that resume sesuatu yang Anda bisa nyatakan secara spesifik mengenai what you do. Nah, biasanya adalah dengan format bahwa what you accomplish, measurement seperti apa, by doing what. Contohnya misalnya adalah kalau misalnya, saya tuh sebetulnya ingin menjelaskan bahwa menjadi marketing campaign dari suatu university project. Nah, kemudian mungkin yang Anda tuliskan dalam kualifikasi Anda bisa lebih spesifik seperti ini. Gitu. Lead campaign department for university fair, kemudian attended by 1,000 students, covered by 5 major publications, kemudian have 5,000 plus retweets and grew account from 0 to 20,000 followers misalnya, through effective for media strategy involving social media and traditional public and direct touch gitu. Nah, itu kan menunjukkan bahwa orang pas yang baca, orang ini ternyata kemudian mempunyai kemampuan dalam melakukan campaign, dan itu dibuktikan dengan spesifik details yang disampaikan di situ. Nah, itu jadi hal-hal seperti itu penting untuk Anda sampaikan secara detail dan spesifik di dalam your resume. Nah, dengan segitu banyaknya resume, gitu, kemudian kita dari hasil survei juga apa sih yang membuat teman-teman itu bisa tershortlist, gitu. Nah, ternyata buat teman-teman yang S1 kabar baiknya adalah extracurricular activities itu menjadi salah satu yang paling banyak dilihat oleh para pencari kerja, para pemberi kerja. Jadi kalau teman-teman ikut business case challenge ini is a very good very good additional value added yang bisa Anda nanti tumbuhkan. Apalagi kalau misalnya Anda juara nih untuk di business case challenge, you can always put that, and then it will be a good extracurricular activities yang Anda bisa tuliskan di dalam resume Anda. Apalagi if you're active in organizations, you're leading one project initiative, it will surely make a plus point for you. Kemudian juga kalau misalnya ini, makanya saya sarankan lagi internship. If there are chances for internship, walaupun mungkin nggak dibayar teman-teman ya, 3 bulan, 2 bulan kerja internship is always being valuable for your experience.
Quality of university masih menjadi suatu juga yang penting. Beberapa orang pasti akan melihat, oh ini kalau misalnya dari universitas yang top tiers, tentu saja itu akan membuat shortlistednya akan lebih dipilih. GPA rating jadi lebih tinggi, tapi kalau misalkan Anda lihat bahwa GPA itu kalah dengan extracurricular dan internship experience. Jadi semakin banyak perusahaan-perusahaan sekarang yang nggak melihat hanya GPA saja, mungkin bikin standar aja 3,25 misalnya. Di atas sana, di atas itu mereka udah tutup mata istilahnya, tapi lebih melihat pada elemen-elemen yang lain. Nah, beberapa juga membutuhkan dari professional design sangat rendah estetik foto. Jadi kalau foto nggak usah terlalu ya. Bahkan beberapa negara bahkan mengirim CV dengan foto itu bahkan beberapa ilegal gitu. Jadi nggak perlu untuk foto. Kemudian dari situ kemudian setelah kemudian ada CV dan di shortlisting kan kemudian dipanggil ya untuk shortlisting dan tes gitu ya untuk review ya. Nah, selection methods yang sering dipakai dalam employer dalam survei ini yang dipakai dan kemudian make decision dan sebagai best predictor itu apa sih? Yang pertama yang paling banyak dipakai itu adalah sorry ini nggak kelihatan saya. Yang paling banyak dipakai tentu saja adalah di one-on-one interview ya, 86%. Kemudian ability test, jadi melakukan kayak semacam assessment, dan kemudian feasibility test juga jadi selection methods yang banyak dipakai oleh perusahaan-perusahaan. Beberapa melakukan case study, presentation, tapi relatively memang mungkin hanya posisi-posisi tertentu atau perusahaan-perusahaan yang tidak semuanya. Nah, untuk make decisions, itu paling banyak adalah tetap di interview. Jadi, that's why interview is very important, dan you have to prepare for interview, karena sebagian besar ability test, psychological test, walaupun kemudian Anda melakukan itu biasanya tidak menjadi suatu tempat untuk langsung ambil keputusan, karena biasanya akan disandingkan dengan hasil interview. Gitu ya. Nah, jadi that's yang ini. Terus kemudian tapi kalau buat best predictornya juga tetap review masih paling tinggi ya, dan kemudian psychological test is actually nomor 2 dalam menunjukkan bahwa memprediksi kandidat yang terbaik yang dibutuhkan oleh suatu perusahaan. Ya. Nah, di dalam interview ini juga kita tanyakan sebetulnya apa sih yang perlu untuk kita perlihatkan dalam interview sehingga kemudian pemberi kerja kita itu merasa tertarik sama kita dan kemudian mengambil keputusan untuk hire kalian. Yang pertama adalah structured logical answer. Jadi jawabnya nggak gerambiang, jawabnya itu terstruktur. Mungkin teman-teman udah ada yang tahu ya mengenai STAR techniques, situation, task, action, result dalam menjawab suatu pertanyaan. Nah itu kalau teman-teman bisa untuk menguasai dan mempersiapkan jawaban itu dalam terstruktur secara STAR, itu biasanya akan jauh lebih efektif dalam membuat orang, oh, then I understand, you know what you're doing, you know what you're talking about, karena itu adalah structured logical answer. 87% orang. Yang kedua adalah patience to the job. So, harus menunjukkan bahwa teman-teman itu memang benar-benar passionate terhadap job yang dilamar gitu. Jadi dan biasanya itu ditunjukkan dengan pertanyaan-pertanyaan. You have a inquisitive, you inquire mengenai pekerjaan-pekerjaan tersebut. Jadi tahu mengenai passionnya seperti apa. Ketiga adalah nilai-nilai yang sesuai. Nah, jadi Anda tahu tadi. Jadi makanya cocok sangat penting untuk kita tahu mengenai nilai apa yang penting buat kita dan tadi perusahaan kira-kira nilainya sama apa enggak. Jangan sampai ya kita salah pilih. Kayak tadi saya bilang bahwa kita merasa bahwa flexibility is very important for our values, tapi ternyata kita melamar ke sebuah perusahaan yang very strict and rigid in terms of their working policies. Nggak nyambung gitu. Makanya kemudian align values is important. Bahkan buat sebuah perusahaan yang penting adalah cocok dulu values-nya. Secara teknis kurang itu bisa kita train, tapi values-nya yang penting cocok dulu antar perusahaan dengan karyawan. Keempat adalah curiosity to organization. Make sure bahwa you actually do research terhadap your organizations. Biasanya kalau saya interview, saya akan tanya, how much do you know about our company? How much do you know about our organizations?
Nah, kandidat yang baik biasanya mereka yang sudah riset dulu tuh di websitenya, kemudian lihat di annual report kadang-kadang, lihat ini, jadi dia kemudian bisa cerita mengenai, oh saya tertarik terhadap perusahaan bank BTPN Syariah karena misinya dalam mengentaskan kemiskinan misalnya. That's a very good one untuk bisa ditunjukkan sebagai orang itu tertarik terhadap pekerjaan. Kemudian gestures, ya. Nah ini harus dilatih lah. Bagaimana kita bisa untuk melihat gestures kita, gerak-gerik kita tuh terlihat membuat nyaman atau membuat orang-orang itu bisa percaya pada kita apa enggak. Nah, technical understanding of a job itu nomor 6. Jadi di level bawah. Jadi sebetulnya walaupun memang kadang-kadang diperlukan untuk bisa tahu mengenai technical understanding, tapi masih kalah dibandingkan dengan bagaimana Anda menunjukkan your raw material, yaitu curiosity, aligned values, passion to the job, dan sebagainya, itu lebih penting. Need appearance juga hal yang memang dilihat, tapi bukan sesuatu yang menjadi paling penting. Dan yang terakhir, kemudian mungkin orang juga jarang, walaupun some of the candidates kadang-kadang juga di-hire karena dia punya life story atau background story yang dramatik, yang compelling terhadap ini ya, di dalam interviewer-nya. Nah, jadi yang pertama tadi kemudian untuk structured logical answer, saya nggak akan bahas ini lebih cepat, tapi nanti kalau misalnya teman-teman ini bisa baca sendiri bahwa interview teknik yang disebut sebagai STAR teknik ini membantu teman-teman dalam merumuskan bagaimana menjawab sebuah pertanyaan secara terstruktur. Jadi dari sisi situation, task, action, results, yang contohnya mungkin ini saya sebutkan, nanti teman-teman bisa lihat dari materinya ya. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan mengenai tell me about a time when something you were doing or working on did not go according to plan, nggak berjalan sesuai rencana. Nah, Anda jawabnya adalah situasi seperti apa yang Anda lakukan, kemudian hasilnya seperti apa. Sehingga kemudian orang yang mewawancarai juga kemudian punya feeling bahwa you know what you're doing, dan kemudian bisa menjawabkan secara runtut dan jelas. Okay. So untuk menjawab di situ ini that STAR technique tip yang bisa kemudian jalankan ya. Saya nggak akan bahas lebih banyak. Ini hanya beberapa pertanyaan, jadi buat teman-teman kalau yang fresh graduates yang mulai akan mencari pekerjaan, kebanyakan pertanyaan-pertanyaan utamanya adalah mengenai diri Anda, mengenai job dan organization itu adalah seperti ini. Jadi bagus ada buat teman-teman untuk sebelum interview adalah mempersiapkan diri, do you have an answer to this kind of questions, ya. Jadi karena ini adalah hal-hal yang umumnya akan ditanyakan kepada teman-teman, sehingga it can help you to prepare for getting a job interviews. Yeah. Okay, so that's getting into how to get the first job on your career ya. Sehingga kemudian setelah itu pasti kemudian salary negotiation dan offering, which is I'm not going to discuss here terhadap ini karena hal-hal yang mungkin suatu yang nggak relevan lah dengan apa yang kita bicarakan sekarang. Oke, next adalah kemudian, nah kalau tadi lanjut kepada karir ya, berarti kan kita sekarang sudah punya pekerjaan dan kemudian how to continue the job and career ke depan kita. Nah ini untuk career stages, tahapan dalam karir yang di dalam hidup kita ini, saya bisa bagi menjadi tiga tahap ya. 5 tahun pertama is a starting period, I would say. Dan ini benar-benar berkaitan dengan how you find yourself, how you find your role dalam awal karir. Periode berikutnya adalah yang I would say mengenai growth period. Itu di 5 atau 15 tahun pengalaman. Di sini adalah di mana Anda mengembangkan spesialisasi for your job. Dan yang terakhir, setelah 16 dan you are already up there, you already accumulate the wealth of experience and position, sehingga kemudian then it's become an excellence period gitu. Di mana Anda dilihat kalau misalnya you're successful, then you become an expert atau become a consultant in your subject matters. Dibilang sebagai subject matter expert. Ya. Jadi yang lihat dari yang pertama dulu, jadi you need to understand mengenai your passions. Tadi seperti saya bilang, understand your value,
dan find what value proposition dari organisasi yang you're looking for. Jadi di starting period ini memang ininya adalah fokusnya adalah mencari peran ya. Dari sisi karir tadi ingat ya, definisi karir saya adalah looking for roles, tadi salah satunya adalah di awal-awal ini karir akan ditentukan dengan Anda mencari role seperti apa. Ya. Kemudian di periode growth period, disinilah dimana kemudian teman-teman mungkin sudah mulai untuk expand network. You joining with number of professional network. Kemudian penting adalah create story on your CV. Jadi kalau tadi ya ada yang pertanyaan di depan tadi, gimana nih kalau misalnya teman-teman ngerasa bahwa you are actually become bored in your job. Itu salah satu ciri-ciri di mana mungkin we need to think untuk mungkin shifting our career gitu. Karena kalau bagi saya, if you cannot create a story on your CV, jadi mungkin Anda ngelihat ya, di pekerjaan saya dalam waktu 2 tahun terakhir ini saya bisa cerita nggak sih kalau misalnya saya di interview sama orang lain mengenai what your story in your current job. Kalau misalnya story-nya dalam 5 tahun, 6 tahun nggak berubah-berubah, then that's I think something yang Anda perlu untuk pikirkan untuk kemudian shift your job or career. Dan juga penting juga adalah di dalam growth period ini, kalau misalnya benar-benar successful karena you accumulating a lot of good stories about yourself, then you build credibility mengenai makanya kemudian di dalam career stages, kalau tadi yang pertama 5 tahun Anda mencari peran Anda sebagai apa, di sini kemudian di 5-15 tahun harus tahu mengenai achievement-nya apa. Jadi pencapaian-pencapaian apa, story apa yang Anda sudah bisa kumpulkan dalam periode ini. Baru yang terakhir, dan you're thinking about legacy. Ya, legacy itu bisa dilakukan dengan you become somebody yang coaching others, mengembangkan leaders baru. Kemudian juga mungkin fulfill your mission tadi, you've been working on it as a passion, your mission, sehingga kemudian di dalam setelah ini you look for legacy. Dan ini terus terang sekarang ya stage saya adalah udah sampai di sini gitu. How that I make legacy dengan creating more people dari tim saya, untuk develop dari tim saya, yang kemudian bisa untuk mengembangkan perusahaan lebih jauh, atau kemudian then somehow under my legacy ke depannya. Nah itu jadi kalau kita tadi simpulkan dari sisi pengembangan karir, mungkin ya teman-teman sekarang mungkin banyak yang lebih fokus pada di awal ya untuk yang S1 ya, dalam tadi yang mencari pekerjaan, memulai karir, finding your role. Tapi mungkin teman-teman yang sudah S2 dan kemudian going to next stage of your career, itu pasti akan melihat for achievement atau legacy. Dan ini akan selalu terjadi teman-teman. Career dilemma, bahwa teman-teman pasti akan berada pada suatu tempat di mana berada di dalam satu posisi yang dilemanya adalah apakah saya akan tetap di sini ataukah kemudian pindah atau ke perusahaan lain atau kemudian ke jalur karir yang lain. Nah ini benar-benar sangat tergantung pada how you can move outside of your comfort zone. Ya. Kalau misalnya sudah sangat terlihat, wah, dan ini banyak sekali ya teman-teman saya, beberapa orang yang memang terlihat di comfort zone, mereka pasti kemudian, udahlah, daripada saya pindah ke perusahaan lain, nggak tahu environment-nya seperti apa, lingkungan seperti apa, sehingga kemudian I'm staying there. Sehingga stay put, karena merasa lebih stable for their life, dan ini yang membuat biasanya karir itu, mohon maaf, tidak banyak trajektorinya tidak setinggi dari teman-teman yang mungkin lebih banyak untuk pindah roles atau pindah karir, atau bukan pindah karir ya, pindah role atau pindah perusahaan, atau kemudian moving somewhere else yang lebih fulfilling their ambition and dreams ya, dari sisi finansial, dari sisi intelektual, bahkan mungkin ada orang-orang juga yang pergi karena ada dysfunctional konflik di dalam suatu pekerjaannya, karena mungkin di dalam organisasi kurang baik ya kondisi, sehingga kemudian dia keluar. Nah ini akan selalu terjadi teman-teman. Jadi throughout your lifelong, seperti yang tadi bilang, saya 25 tahun kerja, mendapatkan karir dilema ini mungkin bisa sekali 5-6 poin in my life that I've been putting in career dilemma ya. Tapi intinya adalah how you get out from your comfort zone. Karena
kadang-kadang kalau comfort zone ini memang membuat kita akan terlena gitu ya. Kalau istilahnya orang adalah no pain no gain. Gitu ya. What doesn't kill you make you stronger. Jadi kalau misalnya berada comfort ya, it doesn't kill you, ya. Tapi kemudian jauh dari ini, tapi kemudian membuat kita akhirnya kemudian orang mengalami apa yang disebut dengan karir plateau atau kemudian stagnan. Gitu. Oke, so that's kind of ini ya, sebelum nanti saya masuk ke dalam tips-tips dalam karir. Nah, ini ada, tapi saya akan lihat dulu pertanyaan yang lain ya. Untuk kita yang bukan fresh graduate, bagaimana bersaing dengan yang fresh graduate dengan segala kelebihan yang mereka miliki dan tawaran gaji yang diberikan ke mereka. Bagaimana menyeimbangkan ego dari skill dan pengalaman kita dengan tawaran awal kompensasi di perusahaan lalu mengembangkan bagi karir kita. Maksudnya apa ini? Oh, bersaing dengan segala kelebihan mereka. Oh, jadi yang ini ya. I think kalau ini antara kemudian dengan fresh graduate, I think sesuatu hal yang bisa membedakan teman-teman yang sudah experience dengan fresh graduate tentu saja adalah ya your experience, ya. Bahwa you have a context untuk kemudian melakukan sesuatu dan you have a maturity in doing so, gitu ya. Jadi kan kalau yang saya lihat gitu ya, kalau dari pengalaman saya, kalau melihat teman-teman yang saya ngerekrut manajemen trainee, mereka biasanya dari fresh graduate dan kemudian mereka biasanya ditempatkan di suatu unit organisasi. Kenapa kok banyak orang yang lebih memilih kepada fresh graduate adalah because of the energy. Because of the mereka itu juga masih belum punya istilahnya ini ya, mereka lebih fearless gitu ya dalam hal untuk melakukan suatu pengambilan keputusan atau mengambil proyek-proyek atau melakukan tindakan suatu, mungkin karena yang masih fresh graduate, masih baru, sehingga kemudian belum banyak ini ya baggage atau beban, sehingga they kind of fearless in doing something gitu. Dan not afraid to a failure itu adalah sesuatu hal yang sangat mahal harganya, teman-teman. Ya, jadi kalau misalnya bagaimana mau bersaing, itu adalah then you have to be not afraid to take risk dan not to be afraid untuk gagal. Karena dengan kita tidak takut dalam mengambil keputusan, dengan kita tidak takut untuk mengambil tantangan-tantangan yang ini, itu akan menunjukkan bahwa kita punya value yang lebih dihargai oleh sebuah atasan atau kemudian di dalam perusahaan gitu ya. Jadi kalau saya lihat tuh Mbak Rika yang mungkin tanya bagaimana untuk apakah fresh graduate, yang dilihat adalah lebih dari sisi energy and ability to take risk tadi ya. Jadi kalau if we can match that energy, if we can match that ability to take risk dan juga kemudian menggabungkannya dengan experience yang selama ini kita punya sehingga kita punya konteks yang bagus, I'm sure bahwa you can be kompetitif dengan whoever takes you from fresh graduate atau mungkin orang-orang yang bahkan yang lebih pintar sekalipun. Nah itu jadi mungkin advice saya. Okay. Thank you ya untuk pertanyaan. Silahkan teman-teman kalau misalnya ada pertanyaan yang lain. Nah ini saya mungkin sharing, ini juga ada survei mengenai, jadi kalau buat apa sih sebetulnya work values yang paling banyak dilihat dari pencari kerja, itu ada 10 ya. Yang pertama adalah strong work ethic. Ini masih sangat dilihat, jadi values yang paling masih dicari adalah mencari karyawan yang mau untuk bekerja keras dan juga bekerja smart. Jadi kerja keras itu masih dicari. Jadi orang bilang bahwa keberuntungan tidak datang dari orang yang tidak bekerja keras ya, itu benar gitu. Jadi and hard work no substitute, itu benar. Jadi tetap aja teman-teman. Tapi bukan berarti bahwa kerja keras itu adalah kerja yang sampai overtime sampai berapa jam gitu, enggak maksudnya. Tapi benar-benar kerja dengan sepenuh hati dan kemudian memang menunjukkan bahwa bersungguh-sungguh dan nggak malas-malasan lah istilahnya. Kemudian setelah itu adalah kemudian dependability and responsibility. Jadi
teman-teman yang masih penting banget bahwa mereka melihat karyawan yang work on time. Work on time ini ya kalau bukan hanya datangnya on time gitu ya, tapi misalnya kemudian kalau misalnya ada meeting appointment, kalau misalnya kemudian ada penugasan, dan you actually on time. Terus kemudian juga selalu keeping your supervisor informed kalau misalnya terlambat atau kemudian ada masalah, itu juga salah satu kriteria work values yang sangat dicari oleh perusahaan-perusahaan. Positive attitude. Nah, jadi yang selalu berani untuk mengambil take initiative, kemudian juga memotivasi orang untuk melakukan hal yang sama, ini juga menjadi suatu hal yang paling dicari dari values dari from employees ya. Positif. Jadi nggak laku tuh sekarang karyawan-karyawan yang kerjanya gerundel atau become negatif terhadap environment, biasanya itu paling dihindari. Kemudian adaptability, perusahaan-perusahaan sekarang banyak yang melakukan perubahan, mungkin kalau teman-teman masuk organisasinya dalam beberapa bulan sudah berubah, mungkin you're changing roles, sangat dicari adalah orang yang bisa adaptable dan bisa untuk open terhadap change and improvement yang berjalan. Honesty and integrity tentu saja juga menjadi top work values yang masih dicari, sehingga kemudian itu bisa mengembangkan kepercayaan kepada teman-teman semua. Kemudian tanpa disuruh, self-motivated, require little supervision and direction. Jadi yang nggak butuh banyak bimbingan, yang nggak butuh banyak itu, jadi dibiarin aja dia kerja sendiri. Kalau misalnya ada masalah, kemudian inisiatif nanya. Kalau kemudian kemudian dia inisiatif untuk engage with other colleague, itu sangat dicari karena dari values dari self-motivated tersebut. Kemudian motivated to grow and learn, jadi juga yang selalu haus untuk belajar dan kemudian juga dalam pengembangan diri, punya self-confidence yang tinggi, jadi kemudian yang bisa untuk menginspirasi dan nggak takut untuk bertanya pertanyaan-pertanyaan yang relevan, itu menunjukkan strong self-confidence, jadi teman-teman ini juga perlu untuk perhatikan. Kemudian juga profesionalisme dalam kaitannya dengan bagaimana kita terlihat, bagaimana kita dalam berbicara, bagaimana juga kita dalam berpakaian sesuai dengan custom yang ada di perusahaan masing-masing, itu menjadi satu profesional yang sendiri. Dan kemudian work values yang terakhir adalah, believe it or not, masih banyak karyawan yang perusahaan yang melihat for loyalty. Tapi di sini adalah bukan loyalty di mana kita itu harus kerja di satu perusahaan sepanjang hidup kita, bukan. Tapi adalah loyalty terhadap profession, sehingga kemudian kita bisa percaya pada dia, dan juga kemudian berarti melakukan hal yang terbaik buat perusahaan. Karena saat ini kita itu secara karir life, secara rata-rata, itu orang itu berganti pekerjaan itu 8-12 kali loh dalam satu karir. Jadi kalau misalnya 25 itu bisa jadi orang bisa, sekarang itu average tenure dari orang bekerja di suatu perusahaan itu sekarang udah menurun, jadi rata-rata menjadi sekitar 4-8 tahun. Ya, kebanyakan di itu adalah 5 tahun orang udah mulai gerah untuk cari pekerjaan tempat lain. Jadi ini memang karena memang opsi pekerjaan di saat ini juga semakin banyak nanti. Ya. Oke, itu. Dan terakhir mungkin kalau saya sampaikan beberapa lessons and tips dalam membangun karir adalah, satu adalah teman-teman untuk selalu be positive at all times. Saya tuh paling nggak suka kalau karyawan saya tuh kalau nggak suka itu ngerundel, kemudian ngomongin negatif satu sama lain, itu I don't really like that values. Biasanya kalau saya bilang karyawan yang gerundel itu biasanya karyawan yang nggak laku. Karena biasanya kalau misalnya gerundel nggak happy pada suatu perusahaan, ya then you can go to somewhere else gitu ya. Tapi ini enggak, tapi kemudian gerundel tapi nggak mau pergi juga. So it's just become a toxic in the organization. Jadi jangan seperti itu. Kemudian yang kedua adalah, because you have certain expertise dan profesional profesi gitu ya, please jangan takut-takut untuk assert your point of view. Kalau Anda punya opini, kalau Anda punya pendapat, please be confident untuk bisa menyampaikan hal tersebut. Karena itu yang menunjukkan Anda mengetahui mengenai what you're doing, dan itu bisa menunjukkan bahwa you're actually helping others untuk grow dan receive your challenging views. Karena sebuah perusahaan kan terdiri dari orang-orang dengan berbagai macam spesialisasi. Jadi kalau misalnya
masing-masing itu memberikan view dari spesialis masing-masing, itu view-nya akan menjadi lengkap. Kemudian seek for specialization early on. Nah, ini buat teman-teman tadi yang masih dalam 5 tahun awal kerja, when finding your roles dalam stages karir tersebut, cari spesialisasi. Pengalaman saya melihat orang yang punya spesialisasi di awal, itu kecenderungannya mereka karirnya akan lebih cepat naik. Kenapa? Karena kemudian you're not menjadi seseorang yang mungkin lebih bernilai valuable karena different dengan yang lain. Contohnya dulu waktu saya awal karir gitu, I was fortunate karena saya waktu itu di train menjadi change management specialist. Dan pada saat itu change management itu masih sangat jarang, langka gitu. Jadi pada saat saya kemudian di train dan kemudian mendalami that specialization, whenever there is a project yang kemudian ada change management, dan alhamdulillah waktu itu zaman reformasi banyak yang boom, banyak organization perubahan yang terjadi, then I become consultant yang banyak di-rely on karena punya spesialisasi ini, yang tidak dimiliki oleh banyak konsultan yang lain. So you need to have that kind of specialization early on and you have to pick that. Tapi juga perlu diingat bahwa nobody is indispensable. Walaupun kemudian you are actually really good, specialized in that-nya, perusahaan akan bisa baik-baik saja walaupun Anda tinggal. Jadi jangan merasa orang juga terlalu penting banget sehingga you actually live and die by your company. Enggak juga. Karena even the CEO can die tomorrow and the organization can continue on. Jadi nggak ada sih orang-orang yang indispensable itu nggak ada. Jadi if you have, kalau kadang-kadang kalau kita mau pindah karir merasa bahwa aduh saya tuh nggak enak sama perusahaan, nanti kalau perusahaan saya tinggalin nanti kayak gimana, atau kalau tim saya tinggalin kayak gimana. Enggak lah. Tim dan perusahaan kalau misalnya orang resign atau itu tetap aja tetap bisa jalan kok. Jadi nobody is indispensable. Ya karena anything can happen to us tomorrow. Kemudian juga for those yang punya perfectionism in you gitu ya, dalam bidang karir, dalam mengembangkan itu, manajemen itu prefer progress dan perfection. Jadi nggak perlu Anda benar-benar mengerjakan sesuatu yang benar-benar 100% perfect atau accurate. No. Being afraid to make mistake kadang-kadang membuat kita trying to seek perfection. Padahal sebetulnya yang kita lihat ada progress. Nggak apa-apa melakukan kesalahan sedikit asal kita kemudian maju lebih jauh. So it's better to make progress than not nggak jalan atau jalan di tempat karena kita mencari seek perfection. Dan yang terakhir adalah if you become a manager atau menjadi orang yang nanti punya tim gitu ya, when in charge please delegate. Ini saya dulu punya pengalaman bahwa waktu saya menjadi manajer pertama di dalam consulting firm waktu itu, I become very ini ya, termasuk juga bit perfectionist juga, dan akhirnya kemudian hasil-hasil pekerjaan dari anak buah saya itu banyakkan yang tidak saya delegate. Jadi saya kerjain sendiri karena I was not satisfied dengan work quality dari mereka. That's my perfectionism in me. Waktu itu saya kemudian disampaikan sama bos saya gitu bahwa you know you're actually what you're doing itu nggak helping the organization. Saya bilang, kok nggak helping organization? Saya kan kerja sampai jam 2 pagi, sampai jam 3 pagi, itu helping organization, make things perfect, sehingga kemudian delivery saya bagus. Apa kata bos saya? Bos saya bilang bahwa, no, why not you're not make it, helping the organization? Karena enggak di-delegate, then your team itu very dependable on you. Jadi mereka ngerasa bahwa, oh, kalau misalnya saya submit pekerjaan ke Iben will make sure bahwa everything is being perfected, atau kemudian diperbaiki, sehingga kemudian saya ngerjain sembarangan aja nggak masalah. Sehingga kemudian mereka kompetensinya nggak terdevelop. Kalau kemudian kompetensi nggak terdevelop, mereka tidak bisa menggantikan yourself as manager. Jadi kemudiannya, if something happen to you, then the organization will suffer, karena nggak ada yang bisa gantiin lu secara cepat. Karena anak-anak buahnya nggak terdevelop. Nah, jadi one lesson for me pada saat itu adalah yang sekarang saya lakukan adalah when in charge we need to delegate. Walaupun itu kemudian bisa jadi adalah mengurangi rasa sense of control kita atau merasakan bahwa hasil pekerjaannya mungkin tidak sebaik kalau misalnya kita tangani sendiri. Tapi in the long term, is actually helping the organization, helping the team, dan helping ourselves. Karena kita nggak harus kerja sampai jam 2-3 pagi setiap hari. Gitu. Karena you able to share the load to your team and delegate.
Jadi mungkin dari saya itu, so thank you for ini. Kalau misalnya kemudian ada pertanyaan lain yang mau disampaikan, silahkan. Ini ya, semoga membantu Mas Chandra. Kalau misalnya ada hal lain atau yang mungkin perlu diklarifikasi atau tanyakan, boleh Mas. Oke, terima kasih Mas Iben untuk sesi yang sangat menarik, bermanfaat sekali. Saya juga yang sudah bekerja ini jadi paham di fase mana saya sekarang harus kemana Sekarang ini. fase mana Mas Chandra? Achievement ya Masih Mas? bertumbuh ya. Ini ada satu pertanyaan menarik sebelum kita closing sesi ya. Ya. Ya, sebelum kita closing sesi nanti jam 9 ini akan release case untuk di final nanti tanggal 22. Jadi peserta menjaga staminanya dan mempersiapkan yang terbaik ya. Nah, mungkin ada satu pertanyaan sebelum kita closing sesi. Saya persilakan, ada yang masih bertanya? Ini saya lihat tadi di chat ada pertanyaan terakhir dari Evita Sony ya. Ya. Dia tanya, apakah menurut Bapak spesialis lebih baik dari generalis? Oke, silakan. If you are on the career stage yang awal, kalau saran saya, trying to look for specialization dulu. Jadi cari sesuatu yang Anda benar-benar bisa deep skill sehingga kemudian personal brand Anda kuat. Kayak contohnya saya tadi ya. Saya kemudian spesialisasi di change management, jadi orang-orang tahu, oh kalau misalnya ada kaitannya dengan organization transformation atau change, panggil Iben aja gitu. So then it makes you then stand out from your other colleagues. Nanti kalau sudah mulai masuk ke dalam sebuah level yang tadi saya katakan stage yang kedua, yaitu yang stage yang sudah achievement, then you can look for more other areas. Dan tentu saja kalau sudah pegang, apalagi kalau sudah pegang managerial position, you have to become a generalist karena harus tahu mengenai banyak hal walaupun nggak dalam. Tapi at start then trying to be specialist dulu. Gitu ya Mbak Evita. Oke, luar biasa. Ya. Karena sudah cukup malam ya, terima kasih kembali juga untuk para peserta. Semoga membantu. Ya. Semoga ini menjadi inspiring juga, menjadi bekal-bekal nih yang mau lamar kerja juga. Persiapkan dengan baik ya tips-tipsnya tadi ya. CV nggak usah banyak-banyak halaman. Banyak-banyak, 2 halaman cukup. Iya, iya yang tadi ya. Lalu tips saat interview, jangan lupa ya values-nya tadi ya. Semoga ini bermanfaat ya. Juga yang paling penting nanti untuk soal BCC 2, Business Case Challenge 2 yaitu final nanti tanggal 22 sudah akan kami release jam 9 malam ini. Jadi peserta bisa mempersiapkan dengan baik untuk jawaban hasil karyanya untuk dipresentasikan di final tanggal 22 hari Jumat nanti. Oke, selamat malam. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih buat Mas Iben yang telah berkenan waktunya untuk mengisi kelas inspirasi ini untuk adik-adik kita, untuk future leaders di Indonesia. Terima kasih peserta, dipersilakan untuk meninggalkan media. Dan mohon izin saya untuk menutup sesi Zoom ini. Terima kasih. Terima kasih Mas Chandra. Selamat malam semua.